Pemirsa, sudah 2 kali timnas Indonesia gagal di ajang sepak bola internasional. Sebelumnya Indonesia sempat dekat untuk bermain di Piala Dunia 2026 jika saja tidak gugur di babak kualifikasi putaran keempat di Arab Saudi pada Oktober tahun lalu. Dan yang terbaru, Indonesia juga gagal melenggang ke semifinal Piala AFF 2026 usai kalah dari timnas Singapura. Dua kekalahan ini pun disorot langsung Presiden Prabowo yang mengaku sedih karena Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia namun belum mampu meloloskan tim sepak bolanya ke Piala Dunia. Untuk membahas ini kami sudah terhubung dengan analis komunikasi politik Bung Henry Satrio. Selamat malam Bung Hensat. Selamat malam Fatma. Baik Bung Hensat, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia bahkan masih mampu mencapai runner-up Piala AFF atau langganan runner-up begitu ya. Tapi tahun ini bahkan menang fase grup saja tidak mampu. Menurut Bung Hensat, ini apakah performa timnas Indonesia justru mengalami penurunan dalam 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam dan juga Singapura, Bung? Sebetulnya penurunan itu terjadi sejak kita melawan Timor Leste ya, dan itu sudah terlihat bagaimana kita kesulitan menembus pertahanan Timor Leste. Tapi memang suka atau tidak suka, hasil kemarin itu menggambarkan bahwa kita memang belum siap dalam sebuah atmosfer tim nasional yang memang baik dan bisa bersaing, even di level Asia Tenggara. Bayangkan saja kita tidak berhasil lolos fase grup, padahal pemain-pemain yang digunakan itu hampir mirip dengan pemain-pemain yang kita siapkan untuk menembus Piala Dunia lalu. Sehingga memang sangat menyedihkan dan menyesalkan. Walaupun saya memilih untuk tetap memberikan kesempatan kepada John Herdman untuk mengatur lagi timnasnya. Tapi tolong jangan ada alasan-alasan atau hal-hal yang lebih membuat kami para supporter timnas Indonesia menjadi lebih sakit. Misalnya, oh ini kan bukan levelnya FIFA sehingga kita tidak perlu terlalu serius dan lain-lain dan lain-lain. Isu-isu seperti itu menurut saya atau alasan-alasan seperti itu menurut saya tidak baik sekali, karena yang dirindukan oleh rakyat Indonesia, yang dirindukan oleh supporter timnas Indonesia adalah menjadi juara. AFF ini memang batu sandungan yang luar biasa sekali. Kita menjadi runner-up terbanyak dalam Piala AFF, tapi belum pernah sekalipun kita juara. Dan hasil kemarin pada saat melawan Singapura terlihat sekali ketidakkompakan dan ketidakharmonisan dalam tim ya, sehingga memang agak kesulitan untuk mengembangkan permainan. Dan bahkan golnya Singapura pun itu karena tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik di ranah pemain belakang. Jadi menurut saya bila kemudian Presiden Prabowo mengkhawatirkan itu, walaupun di statuta FIFA negara tidak boleh ikut campur dalam timnas sepak bola, tapi tetap saja hal ini sangat menyakitkan. Terlebih kita pernah bermimpi untuk bermain di Piala Dunia. Jangan sampai kemudian hasil ini diulang kembali di perhelatan-perhelatan yang akan datang, termasuk perhelatan FIFA ASEAN yang akan dilaksanakan Oktober kalau saya tidak salah. Jadi juara itu adalah harga mati menurut saya, karena kita tidak boleh bahkan mengulang prestasi seperti kemarin yang gagal lolos fase grup. Ini pukulan telak buat kepengurusan Pak Erick Thohir yang harus segera bebenah, memperbaiki sistem kompetisi dan pembinaan sepak bola Indonesia. Seperti yang kita tahu, sistem kompetisi kita juga memang menarik di Liga Utama atau Liga 1, tapi di Liga 2, Liga 3 sama sekali belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, pembinaan, kemudian manajemen yang baik untuk timnas Indonesia harusnya segera dilaksanakan sehingga prestasi timnas kita membaik. Kira-kira demikian, Fatma.
Berbicara terkait dengan pembinaan, karena kita sudah mempunyai masyarakat Indonesia juga begitu besar ya dibandingkan Tanjung Verde, karena sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini membandingkan dengan populasi Tanjung Verde dengan Indonesia dan menyinggung juga jumlah populasi yang kita lebih banyak daripada Cape Verde. Nah, seharusnya kita juga lolos begitu ke Piala Dunia dengan kualitas yang ada, tapi malah sebaliknya. Sebenarnya apa akar persoalan ini, Bung? Apakah berkaitan dengan pembinaan yang kurang maksimal, terutama pembinaan usia dini yang tertinggal jauh dari standar internasional, atau seperti apa? Ya, itu jelas sekali dan Anda betul sekali Fatma bahwa tidak ada pembinaan dari usia dini yang berjenjang sehingga kita memang memiliki kompetisi yang baik untuk bisa menghasilkan sebuah timnas yang baik juga. Yang kita lakukan memang kemarin mencoba membentuk tim nasional dengan menghadirkan para pemain-pemain naturalisasi yang sempat memang menghebohkan ASEAN. Tapi kan begini ya, kalau kemudian kita bebenah, lawan-lawan kita kan juga pasti bebenah gitu. Lawan-lawan kita juga tidak akan diam saja. Tidak akan mendiamkan timnas Indonesia ini berkembang sendirian. Alhasil kita lihat kemarin timnas-timnas negara-negara ASEAN juga memperbaiki diri, memperbaiki kualitasnya. Bahkan kita kalah 3-0 melawan Vietnam. Jadi artinya bila kita berbuat sesuatu untuk memperkuat timnas kita, bukan tidak mungkin ya, bahkan dicontoh negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita memperbaiki timnas kita, maka tidak mungkin negara-negara lain hanya berdiam diri. Mereka juga pasti memperbaiki timnas mereka. Salah satu hal yang paling penting untuk memperbaiki timnas bukan mencari pemain naturalisasi yang tepat saja, tapi juga memperbaiki kualitas kompetisi dan pembinaan sejak usia dini. Saya rasa dengan 290 juta penduduk Indonesia, harusnya kita bisa menemukan 11 sampai 15 pemain timnas yang kuat kelak. Bahkan di level AFF sejak ada naturalisasi, kita pun belum pernah berhadapan dengan Thailand, sehingga kita tidak bisa melihat apakah Thailand dan timnas kita sudah setara atau masih lebih baik Thailand. Yang jelas dalam susunan atau urutan FIFA, negara kita masih berada di bawah Thailand dan Vietnam. Mari kita doakan semoga PSSI di bawah Menpora Erick Thohir lebih serius dan lebih cepat lagi melakukan pembenahan-pembenahan sehingga timnas kita kembali kuat dan tidak mengecewakan seperti Piala AFF yang baru saja kita lalui, kegagalan yang sangat menyakitkan bagi kita semua, Fabi. Bung Hensat, tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo sangat sedih dan juga kita semua juga merasakan kesedihan itu, termasuk juga Bung Hensat juga. Bagaimana cara untuk segera pulih kembali, karena ini tidak boleh berlarut-larut begitu kesedihan ini. Bagaimana cara yang harus dilakukan segera oleh PSSI maupun mungkin campur tangan juga dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi kemampuan dari timnas kita, Bung Hensat? Tapi dukungan pasti juga pasti sangat diperbolehkan gitu. Maka kalau menurut saya tidak ada yang instan dalam membuat sebuah tim nasional, sehingga kompetisi dalam negeri itu harus diperbaiki. Jadi memang kita harus terus berdoa supaya PSSI bisa lebih serius menangani timnas, yang paling utama juga memperbaiki kompetisi serta pembinaan usia muda. Kalau kemudian ingin hasilnya instan, maka latihannya juga mungkin akan berkali-kali lipat lebih kuat, dan pada saat melakukan rekrutmen untuk perhelatan timnas ini harus lebih serius. Kemarin kan kita lihat beberapa pemain yang memang langganan hasil naturalisasi, misalnya seperti Martin Pas, kemudian Oli Romeni kan tidak bermain. Yang justru banyak bermain memang pemain naturalisasi yang berada di kompetisi nasional. Menurut saya jangan ada perubahan-perubahan lagi dalam pembentukan timnas. Bila timnasnya sudah seperti itu, maka dalam perhelatan kompetisi apapun, terutama yang ada kaitannya dengan nama baik Indonesia, harus dikeluarkan, harus diterjunkan timnas terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.
Kemarin kan salah satu alasannya, wah ini masih yang timnas B katanya, karena bukan FIFA Match Day atau FIFA Competition, sehingga diturunkan kelas B-nya. Menurut saya itu juga tidak tepat karena rakyat Indonesia selalu menginginkan kemenangan pada timnas sepak bolanya, apakah itu tim A, tim B, ataupun tim C. Jadi begitu membawa nama baik Indonesia, harusnya sudah sekelas tim A, gitu kira-kira, Fatma. Berbicara terkait dengan timnas tim A, tim B, tapi nyatanya materi skuad kita yang termahal di AFF di tahun ini belum menjamin kita tampil epik dan juga maksimal ternyata. Bung, bagaimana pendapat Anda? Oh iya, kemarin itu bahkan tampil buruk, makanya tadi saya katakan gitu, Menpora dan Ketua PSSI harus segera melakukan pembenahan maksimal gitu ya. Memang sulit sekali melakukan dua job besar dalam rangka melakukan pembinaan olahraga dan juga sepak bola Indonesia. Tapi selain saya ingin memberikan kesempatan kepada John Herdman, pelatih nasional kita, saya juga ingin memberikan kesempatan kepada PSSI untuk segera bebenah sehingga tidak ada lagi istilah tim A, tim B, tim C untuk timnas sepak bola Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang internasional. Oke, terakhir Bung Hensat, Itu, apakah Fatma. optimis ke depannya? Singkat saja. Gimana, Fatma? Optimis ke depan timnas kita bisa melaju kencang di optimis kah? Ya, yang kita punya sebagai rakyat Indonesia dan supporter timnas Indonesia adalah optimisme. Kita selalu berdoa, tapi kan yang kita harapkan adalah kemenangan. Kami berkali-kali mengatakan jangan jumawa dulu karena di AFF kita belum pernah menjadi juara dan levelnya masih di bawah Thailand dan Vietnam. Semoga lebih serius nanti ke depannya sehingga kita bisa berhasil menembus level 100 besar dunia dan bisa melampaui Thailand. Gitu kira-kira, Fatma. Baik, terima kasih Bung Hensat telah bergabung bersama kami di Metro TV dan Sama-sama. kita doakan bersama semoga timnas kita bisa terus melaju kencang ke internasional. Baik, terima kasih Bung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.